Shalom adik-adik semua. Yuk, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, Cici undang adik-adik semua bangkit diri, terus berikan sikap doa yang baik. Gimana caranya? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh dengan tubuh kami yang sehat, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pujian kami Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semuanya katakan, amin. Yuk kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan begitu baik. Sama-sama ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani. Sekali lagi katakan, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, 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 kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Yeay, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita berikan sikap yang baik. Kita mau tutup mata, kita mau serius memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kami mau memuji-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan untuk Tuhan Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
sikap doa yang baik, karena kita mau diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami memberikan Tuhan pujian-pujian kami untuk menyukakan hati Tuhan. Bela Tuhan, Tuhan disenangkan karena pujian kami. Sebentar Tuhan, kami persiapkan setiap hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya adik-adik semuanya katakan, amin. Selamat pagi, saya Dea Marsila akan menyampaikan sekilas info The Hope Generation. Tanggal 12 Desember akan diadakan ibadah Natal online The Hope di channel YouTube GBT Nazaret. Tanggal 13 Desember akan ada pembagian hadiah kerajinan The Hope di Rengas Dengklok di gereja jam 9 pagi dan ingat harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Bagi yang ingin memberikan sumbangan Natal, dapat mengambil amplop sumbangan di pintu masuk gereja dan memberikan amplop sumbangan kepada Cimesia atau Cisaril. Atau dapat memberikan sumbangan Natal melalui transfer ke rekening Danamon 003300009722 atas nama Mesya Monica Sanjaya or Cheryl Magdalena dan memberikan konfirmasi kepada Cimesia. Sekian info The Hope Generation, sampai jumpa. Aduh, aku kesel nih Ren. Kenapa? Duh, kamu lupa Yosafat, inget gak? Oh iya, Kenapa tuh dia? dia kan punya utang 50.000. Iya, aku kesel banget. Anaknya nggak ada lagi, belum ketemu. Waduh. Mana ya? Nah, ini anak nih. Kosyadi Kavaren. Apa kamu Kosyadi Kovaren? Sini Datang. kamu. Kamu kan jangan pura-pura lupa deh. Kamu punya utang sama kita nih. Ingat nggak utangnya berapa? Berapa ya? Lupa. Lu, Ingat, bayar dong hutang kamu. Kalau enggak, saya... Nah, Maaf Kak. kamu saya- punya hutang sama kita 50.000. Mau Siapa kamu? Tunggu, aku siapa temannya Yosafat. kamu? Ada apa ini? Tunggu nih. Ah, Ada apa ini? dia punya utang 50.000 nggak Nah. dibayar-bayar. Ya ampun, kalau karena hutang kalian sampai mau pukul-pukul gitu, astaga. Benar Ya. kamu punya hutang? Dia tapi nggak bayar sama kita. Ya udah deh. Sekarang gini aja solusinya. Gimana kalau aku yang bayarin hutangnya dulu? Boleh, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya udah nih, aku bayar ya 50.000. Nggak Tapi bayar dia. yang penting Yosafat jangan diapa-apain dong. Iya deh, iya. Iya, yang penting uangnya ada Iya, 50.000. benar. Uang aku mana? Kalau nggak ada, saya... Iya, sebentar. Nih, Mana? aku ada uang 50.000. Aku bayar ya. Lunas ya hutangnya Yosafat ya. Selamat. lu Udahlah, aman. aku pergi dulu ya. Ya, makasih. Selamat kamu ada yang Lu selamat, aman. Selamat. Kasih ya kok, ntar aku ganti uangnya. Udah santai aja, kapan-kapan aja kamu gantinya. Oke kok. Iya, yang penting kamu jangan lupa lagi ya. Iya kok. Hati-hati pulangnya yuk. Iya, kasih ya kok. Nah adik-adik, melihat kejadian tadi Koko jadi ingat salah satu kisah di Alkitab deh. Adik-adik ada yang tahu nggak di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah Koko mau bawain firman Tuhan tentang hal itu nih adik-adik. Judul firman Tuhan Koko pada pagi hari ini adalah mengasihi teman. Nah adik-adik, kenapa sih kita mau mengasihi teman? Kita mau belajar yuk di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini. Yuk adik-adik, Koko kasih waktu, boleh di pause dulu videonya. Adik-adik cari Alkitabnya, adik-adik buka, lalu adik-adik baca dulu, bisa di pause dulu, abis itu Koko lanjut ya ceritanya. Nah oke adik-adik. Kalau adik-adik baca di situ ada suatu cerita yang seru nih adik-adik. Cerita tentang orang yang dirampok. Hah? Dirampok, astaga, dipukulin sampai babak belur. Dan gak ada yang nolong adik-adik. Tapi di terakhir ternyata gak disangka-sangka adik-adik. Yang nolong mereka itu orang Samaria. Nah adik-adik dari kisah berikut Koko mau ngasih beberapa poin adik-adik. Beberapa hal yang kita bisa ambil hikmahnya.
Nah, pertama kalau adik-adik baca di ayat 25 sampai 30, adik-adik akan melihat bahwa di sana ada ahli Taurat adik-adik yang mencobai Tuhan Yesus nih. Dia bertanya kan, "Guru, apa yang aku harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun." Nah, adik-adik, penyamun itu adalah penjahat, perampok. Nah, penyamun itu bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya ampun, kasihan banget adik-adik. Dia lagi jalan, tiba-tiba dijegat sama perampok. Udah gitu bukan cuma hartanya diambil, dipukulin pula. Ya astaga. Nah, diceritakan juga adik-adik pada saat itu, orang yang pertama melewati orang yang dirampok itu adalah seorang imam adik-adik. Kita bisa baca di ayat 31 adik-adik. Kebetulan seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi adik-adik, imam itu hamba Tuhan adik-adik. Kalau zaman sekarangnya pendeta. Pada waktu itu ngelihat orang yang lagi kesakitan, aduh, udah luka-luka, uangnya diambil, tapi dia malah memalingkan wajahnya, terus dia pura-pura nggak tahu, aku nggak mau lihat. Terus dia pergi melewati begitu aja. Ya astaga, keterlaluan deh. Yang adik-adik bisa ambil pelajaran di sini, seorang imam udah pasti tahu ya adik-adik, bahwa Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, tapi dia tidak melakukannya. Nah, dari poin ini, Koko mau jelaskan adik-adik yang kita bisa ambil bahwa kita perlu mengetahui bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama teman-teman kita, sesama manusia, tapi bukan cuma buat mengetahui aja nih adik-adik, tapi melakukannya, karena percuma kalau nggak dilakukan. Bener nggak? Nah, di ayat ke-32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Bahkan orang Lewi itu adik-adik adalah orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Dia melihat orang yang dirampok ini malah pura-pura nggak tahu juga nih adik-adik, lewat aja. Ya astaga. Nah, adik-adik, kemudian di ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, adik-adik, Koko mau kasih tahu orang Samaria itu adik-adik pada sejarahnya adalah orang yang dipandang sebelah mata adik-adik oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak begitu suka sama orang Samaria. Tapi orang Samaria ini mempunyai hati yang sangat baik adik-adik. Dan dia sedang dalam perjalanan, dia melihat orang yang dirampok dan hatinya tergerak. Orang yang gak disangka-sangka adik-adik, yang udah lewat ke sana tuh imam, orang Lewi, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, malah ngelewatin gitu aja. Dan orang Samaria ini yang nolong. Nah, di sini adik-adik, Koko mau jelaskan, kita bisa ambil pelajaran adik-adik, bahwa kita di dalam menolong orang, kita nggak boleh melihat-lihat. Kita harus menolong sesama kita. Ingat loh, Tuhan itu sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Bahkan Tuhan mengajari untuk kita mengasihi musuh kita sendiri. Oleh karena itu adik-adik, ketika ada orang dalam kesulitan, kita harus membantu tanpa membeda-bedakannya. Kemudian di ayat ke-34 adik-adik, lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, adik-adik, di ayat 34 ini adik-adik bukan cuman menolong aja nih adik-adik, tapi orang Samaria itu menolong dengan sepenuhnya adik-adik. Bahkan pengorbanan dia itu dia sampai jalan kaki adik-adik yang tadinya naik keledai, karena keledainya itu ditunggangi sama orang yang babak belur ini adik-adik yang habis dirampok. Nah, terus di poin selanjutnya Koko mau menjelaskan adik-adik
terkadang ketika kita menolong seseorang, kita perlu berkorban. Nah di ayat ke-35 keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu Tuhan Yesus tanya adik-adik ke ahli Taurat ini. Coba adik-adik, menurut adik-adik dari orang imam, dari seorang imam, Lewi dan Samaria, siapakah yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun atau penjahat itu? Coba jawab adik-adik. Benar adik-adik, pinter, yaitu orang Samaria. Lalu di ayat ke-37 jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dari cerita yang Koko baca adik-adik, dari firman Tuhan yang Koko baca nih adik-adik, kita bisa menangkap bahwa Tuhan sangat menghendaki ketika kita menolong orang ya adik-adik. Mengasihi teman kita tanpa membeda-bedakannya. Dan ketika kita mengasihi, kita pun terkadang harus berkorban adik-adik. Misalnya kayak tadi yang video tadi adik-adik lihat di drama tadi. Misalkan teman-teman adik-adik ada yang lagi butuh uang, lagi butuh makanan. Adik-adik harus berkorban, harus rela memberi. Tapi tenang adik-adik, Tuhan berkenan dengan tindakan tersebut dan Tuhan pasti memberkati adik-adik berlipat ganda. Karena ketika adik-adik memberikan dengan tulus, Tuhan melihat ketulusan hati adik-adik. Nah dari kisah ini juga adik-adik, dari kisah orang Samaria yang baik hati, kita bisa mengambil kesimpulan adik-adik bahwa Tuhan sangat ingin kita saling mengasihi satu sama lain dan menolong satu sama lain. Nah adik-adik, jadi jangan ragu untuk menolong sesama teman-teman kita, keluarga kita, adik-adik, apalagi orang tua kita. Hayo yang di rumah, jangan cuman malas-malasan bobo doang nih. Ingat ada mamah yang bisa dibantu, bantu nyuci, misalkan bantu nyapu, ngepel, atau setidaknya kalau mamah butuh bantuan, adik-adik jangan, nggak mau mamah, aku lagi push rank. Jangan adik-adik, tinggalin dulu gamenya. Adik-adik harus bantu orang tua. Lalu pesan Koko juga buat adik-adik, jangan lupa kita terapkan protokol kesehatan adik-adik. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak adik-adik. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan yang Koko ceritakan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan bersama-sama adik-adik. Kita mau mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, dan kita tidak mau membeda-bedakan dalam hal mengasihi, dan kita mau berkorban dalam mengasihi. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi, dadah.